Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita ingin membahas tentang cara mengatasi jaringan terbang ke bawah angin. Ya kalau bicara soal kejadian alam kita beda lagi. Ini hanya masukan aja sebenarnya biar kita tenang hatinya gitu kan, bagaimana cara jaringan itu tidak terbang, itu aja. Kembali lagi ke tetap kita ke pondasi lagi seperti ini, seperti yang video-video yang sesudahnya. Dari pondasi dulu, tetap pondasi kita harus sesuai yang biasa di video-video yang kemarin tetap dari pondasi dulu. Kita cek pondasi, benar-benar pondasi itu sudah kuat, gitu kan, sudah kuat banget. Naikkan kuda-kuda, itu kan. Gimana solusinya supaya tidak terbang? Nah, sesuai kayak yang biasa kita bicarakan yang video yang sesudahnya. Jadi setelah cor, naikin kuda-kuda, pemasangan dinabul yang benar, itu tetap yang paling terutama. Nah, baru kita pasang atap. Nah, ini kita bahas soal kenapa jaringan itu bisa terbang. Ingat ya, kita ambil positif dulu, kita membahas tentang bagaimana tidak terbang. Ya, tidak terbang dulu. Nanti kita bahas kenapa bisa terbang. Nanti kita bahas. Nah, ini kita temanya untuk supaya tidak terbang. Jangan memakai serba ringan kan, dari bawah naik dengan bata ringan ya, dengan bata ringan. Tapi ingat, dengan memakai bata ringan wajib itu kan, kadang keumumannya orang, ya kita kembali ke irit lagi, bagaimana caranya memakai baju ringan, memakai bata ringan, ya kan, tapi takut terbang, ya kan. Tapi kita tuh mau irit, memang pakai baju ringan, jadi super irit, yang pakai bata ringan jadi super irit. Tapi kita juga harus mengantisipasi, jangan hanya iritnya aja. Temanya kita kan irit pada umumnya, kenapa itu bangunan itu bisa terbang gini. Nah, di sini kita bahas ya, dengan memakai semua ringan-ringan, karena judulnya ngirit. Dari bawah, nah, kita mulai lagi. Dari bawah pasang bata ringan sampai atas. Ingat, seirit-irit apapun, seirit-irit apapun kita terus wajib, karena memang itu sudah prosedurnya, sudah aturannya. Sekalipun memakai bata ringan, ya harus dicor. Itu wajib dicor, ya kan? Nah, cor ini yang kita bahas. Ada yang katanya sudah dicor, kota mana posisi terbang. Kita amati dulu cornya itu bagaimana, kekuatan sabuk cor atas itu bagaimana, ngait enggak dengan cor yang dari bawah yang sudah itu, semua ngait enggak. Kadang itu kita pasang bata ringan bla 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 dari bawah kan sampai atas, kita cuman cor atasnya aja, cuman nempel, enggak diteplok lagi. Sama aja kita pegangnya kemana, masa kita pegangannya kan cuman ke bata ringan aja. Jangan seperti itu pokoknya. Kita kembali ke patokan kekuatan jaringan biar nggak terbang atau nggak ambruk pun, sama ke pegangannya, kita patokannya ke cor. Nah, cor kita amati dulu, cor itu gantung nggak, ngait nggak dengan kekuatan ke bawah. Kalau gantung ya sama aja bohong. Jadi cor itu benar-benar ngait dengan cor sabuk atas itu ngait dengan cor yang ke bawah. Semuanya sudah ngait, cornya sudah benar-benar kuat, ya. Cornya sudah benar-benar, baru pasang rangkah jaringan, ya kan, dengan atap yang ringan, entah spandek, entah alderon, entah lempeng metal, atau yang lainnya lah. Nah, itu dijamin nggak terbang, iya, dengan catatan ya, kalau memang kejadian alam semacam angin betul ya, itu beda lagi. Apalagi cuma ini baju ringan, apalagi atau tentang orang beton aja keangkat, ya namanya angin,
Orangnya nggak kelihatan tapi kuat banget kan. Itu beda lagi ceritanya kalau memang kejadian alam. Tapi kalau untuk pada umumnya hanya angin yang biasa, kenapa kok bisa terbang? Sebenarnya bisa. Kalau memang yang bukan kejadian alam ya beda ya. Paling tidak hanya ini kita buat masukan yang supaya daerah-daerah yang rawan angin tapi bukan kejadian alam itu kan, itu sudah kuat asalkan demikian cornya yang sudah teruji benar-benar kuat, ya kan, pemasangan dinabul yang sesuai dengan aturan itu yang paling utama, ya kan. Nah, untuk jarak kita membahas soal jarak untuk genteng yang ringan ya, ini kan buat kita membahas buat supaya nggak terbang gitu kan. Satu, pemasangan dinabul yang benar, kekuatan cornya yang sudah benar-benar sesuai dengan aturan, udah pasti kuat. Nah, untuk jarak dari kuda-kuda ke kuda-kuda lain terus itu untuk genteng ringan kita boleh memakai 120 cm, boleh memakai dari kuda-kuda satu ke kuda yang lain itu boleh memakai 120 cm. Dari video yang lain untuk video yang sebelumnya kita membahas untuk yang baja ringan yang gimana caranya tidak sudah kami bahas yang sudah itu jaraknya kan maksimal 110. Jarak yang 120 itu untuk pemasangan, kita jangan sampai salah paham. Untuk jarak yang 120 cm itu khusus untuk pemasangan genteng baja ringan yang ringan. Kalau lebih dari 120 kita yang kerja aja jalan di atas ini pasti lewat rem ya, pasti lewat rem. Kalau lebih dari 120 ini asli kekuatan rem itu sebenarnya nggak boleh lebih dari 120 juga. Ini dari udah kuda memang desainnya harus 120 dan kekuatan rem pun diinjak tengahnya itu tidak boleh lebih dari 120. Nah, itu sudah sangat membahayakan dari waktu kita mengerjakan pekerjaan ini juga. Kalau lebih dari 120 diinjak tengahnya rem, sudah pasti untuk ini aturannya sebenarnya. Jangan sampai kita 150 pun bisa. Memang 150 pun bisa. Kan genteng ringan ini nggak masalah, iya. Tapi itu sudah melari dari aturan. Terus yang kerja aja, coba 150 kita, langkah kaki kita cuma hanya berapa kuatnya? 150 dari kuda-kuda nginjak ke kuda-kuda yang lain. 150 itu udah nggak bisa diinjak tengahnya rem. Itu rem sudah ada aturannya, tidak boleh lebih dari 120. Itu juga sudah salah. Pokoknya teman-teman ingat, jangan sampai dengan irit, ya kuat memang kuat. Janganlah lebih melanggar aturan. Maksimal itu 120 itu 120 cm dari kuda-kuda ini ke kuda yang lain, terus 120 itu sangat maksimalnya. Karena alasannya juga untuk pemasangan genteng kita butuh naik di atas rem, itu sudah dijamin kuat. Nah, kita ceritanya beda lagi kalau memang ada rem yang yang ada tipis itu kan, dia ada punya kekuatan jaraknya hanya 80 cm, maksimal 100 cm, maksimal 1 meter ada rem. Nah, nanti kita bahas di tema yang lain. Rem ada banyak macam-macam. Berapa jarak rem yang bisa diinjak, kekuatannya itu memang karena bervariasi bahannya gitu kan. Tapi paling tidak kita bahas tentang jarak kekuatan baja ringan supaya tidak terbang sesuai dengan prosedur seperti ini. Tidak boleh lebih dari 120. Ya, menurut saya kekuatannya itu, bata ringan itu kan sebenarnya kalau memang ngandelin bata ringan aja terus dari bawah sampai atas, terus langsung kuda-kuda terus dinabul langsung di bata ringannya, itu sangat fatal. Tolong teman-teman semua jangan pernah lakukan demikian. Kalau kita melanggar, ya udahlah kan masuk dinabulnya kan ke bata ringan langsung, tapi ini nggak pakai cor, ini fatal loh teman-teman semua. Tolong jangan pernah lakukan. Ini kebanyakan yang terbang seperti ini, kita abaikan kekuatan. Semua kekuatan itu ada di pondasi. Loh, kita pondasinya cuman
nempel di bata ringan yang paling atas, nggak diteplok lagi. Bata ringan sifatnya, desain baja ringan juga ada kekuatan dan ada kolaborasi bagaimana bata ringan supaya kuat, ya kan otomatis harus diteplok supaya ngait jadi satu. Orang masih sendiri-sendiri cuma nempel lagi gini kan, nempel lagi gini. Terus kita pasang bata ringan mengandalkan dinabel masuk, udah ngait dengan bata yang satu ini. Terus dibilang kuat, itu tidak bisa. Itu tidak bisa, itu pasti yang bata ringannya itu ya ke bawah. Tapi kalau diteplok dulu, ya kan, terus sudah keteplok atasnya pakai cor-cor yang ngait sampai bawah, ya sudah, itu sangat dijamin kuat. Pokoknya logikanya kenapa baja ringan sampai terbang. Kita amati video-video yang sudah banyak kejadian baja ringan terbang sampai ke bawah, padahal nempel di, kita amati dulu. Itu cuma naruh aja, apalagi cuma ditimbun, nanti kan ditimbun katanya pakai aduk gini-gini. Jangan. Prosedurnya itu benar-benar yang tadi saya bahas. Kejadian sampai terbang gitu kan, karena memang kita sudah mengabaikan, karena memang irit, udah naik bata ringan aja langsung gitu kan, terus ditaruh di nabel, udah, ini fatal. Ini sangat fatal. Sampai selesai kan, selesai udah genteng metal kan. Dia sifatnya ringan, itu kan, genteng metal, contoh genteng metal. Terus dia sifatnya ringan dan rapat loh, itu rapat, tidak ada ruang sirkulasi udara, dia rapat banget, sifatnya dia rapat banget. Nah, kita numpuh di ujung batak doang, nggak ada ring balok, nggak ada cor, ya kan, dia sifatnya rapat, nempel doang, ya otomatis lah, cuman nempel di nabel ke batak doang, ya ke bawah sudah pasti itu dia kena udah sifatnya dia rapat, nggak kena angin, pasti keangkat. Ini pasti sangat-sangat keangkat. Ya kebanyakan itu kan, baja ringan terbang sampai bataknya pun ke bawah, ya batanya belum diteplok, atasnya nggak ada cornya, cuma naik batak, nempel, terus ditaruh, ya kan, masukin di nabel, ya jelas ke bawah, tidak ada kekuatan. Seperti itu logikanya. Kejadian yang sudah terjadi, yang sudah gitu kan, kebanyakan seperti itu dan dianggap yang nggak apa-apa lah, akhirnya kan fatal. Sedangkan prosedur yang sebenarnya itu demikian. Genteng metal itu, jadi dia kan sifatnya di bawah ya, strukturnya kan di bawah, dia harus 3-1 dengan overlap itu kan, nomor 1, 2, 3 itu untuk hanya standar. Tapi kalau memang mau maksimal ya memang harus 1 lubang 1, harus 1 lubang 1, wajib itu 1 lubang 1. Tapi kalau memang hanya untuk untuk daerah yang tidak terlalu besar, hanya itu sudah memadai, asal overlap 1, tengah 1 itu cukup. Jangan pernah lakukan untuk pemasangan genteng metal nggak ada angin lah, apa ini, itu cuma ujung sama ujung aja, enggak, itu sudah salah. Ini maksimalnya, minimalnya itu ujung, tengah sama overlap tengah sama overlap lagi kan, itu minimal, itu minimal. Ini bicara soal irit. Tapi prosedur yang sebenarnya ya semua dari bentuk daun itu satu, semuanya prosedur yang sebenarnya untuk mengatasi supaya tidak terbang, itu semuanya per daun satu prosedur kekuatannya. Nah, tapi kalau kita bicara soal kejadian alam, beda lagi. Aku saranin, kalau untuk rawan angin besar, sudahlah aku sarankan yang memakai yang genteng berat aja. Tapi kita harus pahami dulu yang memakan genteng berat gimana caranya diambil. Ya, di tema yang lain sudah saya ceritakan gimana caranya. Menurutku kalau yang rawan angin besar, kalau yang daerah yang rawan angin besar gitu, saya sarankan jangan memakai
genteng yang ringan, pakailah genteng yang berat, dan jangan sampai lari dari aturan. Jaraknya seperti apa yang kemarin saya ceritakan di gimana caranya memasang baja ringan supaya tidak ambruk. Seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari Plate Subang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak cocok, ambil yang bermanfaatnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.